Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai krisis migrasi Eropa pada tahun 2015. Berikut adalah anggota kelompok kami. Latar belakang terjadinya kasus migrasi Eropa 2015. Peningkatan arus imigran yang belakangan dihadapi oleh Eropa bukanlah yang pertama, namun yang terhebat setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua, saat Nazi menguasai Jerman dan mulai melebarkan sayapnya ke beberapa negara Eropa, banyak warga Jerman yang pergi meninggalkan negara asalnya yaitu Jerman untuk melarikan diri dari pemerintahan Nazi. Nazi Jerman merupakan suatu pemerintahan yang dibentuk oleh Adolf Hitler pada tahun 1933 sampai 1945, yang mana pada saat kepemimpinannya terjadi banyak pembunuhan massal yang disebut The Holocaust. The Holocaust merupakan peristiwa kejahatan genosida yang dilakukan oleh Nazi di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Maka dari itu, orang-orang Jerman meninggalkan kampungnya, yaitu Jerman, dan mulai berkelana ke seluruh penjuru Eropa. Upaya serta kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis migrasi 2015. Uni Eropa menyediakan dana yang signifikan guna membantu negara anggotanya yang terdampak langsung oleh krisis migrasi. Pada tahun 2015, Uni Eropa meluncurkan dana bantuan keuangan darurat sebanyak 1,8 miliar euro sebagai bantuan bagi negara yang menerima jumlah pengungsi besar. Selain itu, Uni Eropa meluncurkan program relokasi yang bertujuan untuk mendistribusikan pengungsi yang tiba di negara-negara yang terbebani secara tidak proporsional. Melalui program ini, pengungsi yang telah memasuki salah satu negara Uni Eropa dapat dipindahkan ke negara-negara lain yang bersedia menerima mereka. Selain itu, Uni Eropa juga berupaya meningkatkan perlindungan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pengungsi melalui sistem suaka yang ada. Upaya selanjutnya yaitu penguatan pengawasan perbatasan Uni Eropa dengan meningkatkan peran dan kapasitas Agensi Pengawasan Perbatasan Uni Eropa atau Frontex dalam menangani krisis migrasi dengan memberikan lebih banyak sumber daya dan anggaran untuk mengawasi perbatasan luar Uni Eropa dan membantu negara-negara anggota dalam menjaga keamanan krisis migrasi 2015. Beberapa negara anggota Uni Eropa tidak setuju dengan kebijakan relokasi dan menolak untuk menerima kuota pengungsi yang ditetapkan. Hal ini dan penyelenggaraan pengungsi. Beberapa kebijakan yang diadopsi oleh Uni Eropa seperti relokasi paksa atau penahanan migran telah menghadapi krisis karena banyak dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Lalu, apakah upaya dan kebijakan tersebut berhasil untuk menangani kasus yang ada? Jawabannya, dimulai dari proses aplikasi dan permintaan suaka, standarisasi hak yang harus didapatkan oleh penerima suaka, serta koordinasi yang dapat mencegah tindak kriminalitas yang dapat dibawa oleh para pendatang. Namun, hal tersebut merupakan kondisi ideal jika saja semua negara anggota di Uni Eropa dapat secara sadar mengambil perannya secara proporsional. Dalam implementasinya atau dalam realitanya, kebijakan pengungsi yang diambil setiap negara anggota Uni Eropa tetap saja dipengaruhi oleh diskursi domestik sebelum mengikuti aturan kawasan. Hal tersebut menjadi dasar ketidakefektifan penerapan di masing-masing negara anggota Uni Eropa. Perbedaan perspektif serta pandangan setiap negara terhadap penanganan krisis pengungsi ini secara besar dipengaruhi oleh kepentingan yang bermain di tingkat domestik. Peran-peran individu yang memiliki otoritas dan wewenang di tingkat pemerintahan domestik juga secara jelas mengemudikan arah kebijakan negara tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kondisi yang terjadi di Jerman ketika Merkel yang didukung oleh partainya yang pro terhadap pengungsi menjadi lebih terbuka dan memainkan peran maksimal dalam penanganan krisis pengungsi Eropa. Hal serupa juga terjadi di Hungaria ketika Orban memiliki
ketika Orban bersama Partai Fidesz menganggap bahwa Hungaria tidak memiliki tanggung jawab lebih untuk berperan aktif dalam penanganan pengungsi di Eropa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah iya, kebijakan tersebut sudah terlaksana namun belum efektif. Uni Eropa harus meningkatkan koordinasi antar negara yang mencakup pembagian beban yang adil antar negara-negara anggotanya dalam menerima dan menampung pengungsi. Selain itu, Uni Eropa juga perlu untuk memastikan bahwa para pengungsi dan migran yang berada di wilayahnya mendapatkan perlindungan yang memadai seperti akses pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan memastikan bahwa para pengungsi dan migran mendapatkan perlakuan secara manusiawi. Sedangkan untuk saran, Uni Eropa dapat bekerja sama dengan negara-negara asal migran untuk mengatasi akar penyebab migrasi dengan melibatkan bantuan pembangunan, upaya diplomasi, serta kerjasama penegakan hukum. Selain itu, Uni Eropa juga perlu menguatkan Frontex sebagai agen Uni Eropa yang memiliki tanggung jawab pada pengawasan perbatasan dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai. Sekian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kepada Ibu Dewi Masitoh apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.